Ya, ini sudah saya bahas ya. Mari kita lihat nomor 15. Hari Sabat selain sebagai tanda penciptaan, itu sangat jelas, tapi juga sebagai tanda pembebasan atau penebusan dosa. Ya, ingat bahwa Yesus ingat di kitab Kejadian setelah setiap kali Allah menciptakan sesuatu, ya Allah selalu berkata baik, 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 dan terakhir dia mengatakan sangat baik. Setelah itu Tuhan bilang selesai. Aku berhenti dari menyelesaikan pekerjaan penciptaan, ya aku memberkati hari Sabat hari ketujuh itu dan menguduskannya. Jadi Tuhan berkata berhenti dan dia katakan telah selesai semua pekerjaan penciptaan. Semua sempurna, manusia diciptakan sempurna. Tapi karena manusia jatuh ke dalam dosa, ya dia harus bekerja lagi, yaitu pekerjaan pembebasan atau penebusan dosa. Ya, Ulangan 5 ayat 12, tetapi ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ini adalah penebusan dosa ya. Penciptaan. Nah, yang menariknya Keluaran 20 ada 2 kali Tuhan Alkitab menulis tentang hukum keempat ini. Yang pertama ada di Keluaran 20. Nah, Ulangan 5 agak menulis berbeda, tapi memberikan perspektif yang berbeda. Mari kita lihat Ulangan 5 ayat 12, 13, 14 ini hampir sama dengan apa yang ditulis di Keluaran 20. Tapi alat 15-nya itu berbeda. Ya. Ingat, kenapa kita harus memelihara, mengingat, dan menguduskan hari Sabat? Ya, nomor ayat 15. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Ini tidak ditulis di Keluaran 20. Dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan. Dulu di mana? Jadi budak di tanah Mesir, dan Tuhan bawa keluar dari sana. Ya, oleh Tuhan Allahmu. Dan dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, itulah sebabnya. Jadi alasan kenapa kita memelihara hari Sabat selain karena Tuhan yang menciptakan, ya, dan manusia adalah makhluk ciptaannya dan kita hanya menyembah yang menciptakan kita. Alasan yang berikutnya adalah karena Allah membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir. Ini adalah gambaran daripada umat Tuhan yang ditebus Tuhan dari dosa. Mesir adalah lambang dosa, lambang manusia lama kita. Dan Tuhan membawa keluar dari sana oleh tangan yang kuat Tuhan. Ya, kamulah bangsa yang kudus, imamat yang rajani katanya. Bahwa Tuhan yang telah membawa engkau keluar daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dibawa keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib dengan tangan kuat. Itulah sebabnya, itulah alasan katanya Tuhan. Itulah alasan kenapa Tuhan memerintahkan umat Tuhan merayakan hari Sabat. Jadi hari Sabat selain sebagai tanda penciptaan, ini juga sebagai tanda pembebasan umat Tuhan dari perbudakan Mesir, dari perbudakan dosa. Mari kita lihat yang berikutnya. Jadi manusia pada hari penciptaan diciptakan sempurna menurut gambar dan rupa Allah. Ya, baik, 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 dan sangat baik terakhir. Ya, dan Allah mengatakan selesai. Ya, tapi apa yang terjadi? Semua yang baik dan sangat baik itu termasuk hari Sabat, ya. Manusia akhirnya jatuh ke dalam dosa dan kembali Allah harus bekerja. Karena kasihnya. Dia mengirimkan putranya yang tunggal untuk menyelesaikan pekerjaan penebusan dosa. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia
ya, menyerahkan anaknya yang tunggal, putranya yang tunggal. Barang siapa percaya kepada dia tidak akan binasa, ya, tapi beroleh hidup yang kekal. Kembali Allah harus bekerja melalui anaknya Yesus Kristus. Allah menyelamatkan manusia dengan cara mengutus Yesus anak Allah untuk menjadi manusia, untuk melakukan pekerjaan pembebasan, pekerjaan penebusan dosa. Ya, mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab, Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia. Ianya ini siapa? Ya, Allah. Yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Ya, Allah terus bekerja, ya, melalui diri Yesus Kristus. Roma 8 ayat 15, sesebab kamu tidak menerima roh perbudakan, karena dahulu kita diperbudak oleh dosa yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi setelah kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah, oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya. Roma 3 ayat 23. Salah satu ayat hafalan kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah yang tadinya Tuhan ciptakan sempurna. Ya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Ya, jadi ada pekerjaan penciptaan selesai, manusia berdosa, Allah harus bekerja lagi untuk kita, orang berdosa. Dan hari Sabat adalah tanda, ya, penciptaan, tapi juga tanda pembebasan terhadap penebus dosa. Dan siapa yang menebus dosa kita? Ya, mari kita lihat, Yesus sendiri yang mengatakannya. Lukas 4 ayat 16, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya, ya sangat menarik, Yesus mengatakan ini pas waktu hari Sabat. Pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadah, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Jadi Nabi Yesaya bernubuat, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku, ini Allah Bapanya telah mengutus aku, akunya adalah Yesus Kristus. Untuk apa? Ini adalah nubuatan mesianik, ya, nubuatan untuk Kristus, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Puji Tuhan, manusia yang terus melanggar hukum-hukum Tuhan, tidak ada jalan lain, ya, Yesus anak Allah sendiri harus turun ke dunia ini, ya. Dan selain dia menebus manusia dalam dosa kita, dia memberitahu bagaimana cara kita harus hidup. Ya, bukan dengan kekuatan kita tentunya, tapi oleh Dia yang tinggal dalam diri kita. Namun aku hidup bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang tinggal di dalam diriku. Ya. Jadi jelas hari Sabat adalah 15 poin tadi adalah tanda penciptaan dan juga tanda penebusan. Saya akan kasih ekstra, ya, buat Anda yang saat ini belum menerima atau menguduskan hari Sabat. Ya, inilah ajakan juru selamat kepada kita. Matius 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tapi engkau nyatakan kepada orang kecil.
Ya, saya juga orang kecil Tuhan. Saya orang sederhana. Banyak dosa Tuhan. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diberikan, diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Ya, jadi hanya pribadi Allah Bapa dengan anak Allah, ya, yang dinyatakan di sini, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Ya, dan saya berdoa supaya Allah mau berkenan menyatakan rahasia-rahasia Tuhan kepada orang-orang kecil, bukan pada orang-orang yang merasa bijak, orang-orang yang merasa pandai. Dan dia mengatakan, marilah kepadaku. Ini kita sering, ini adalah ajakan juru selamat. Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. Nah, bahasa Inggrisnya di situ, I will give you rest. Aku akan memberi kamu istirahat. Pertanyaannya, istirahat terhadap apa? Ya, hari Sabat bukan melulu soal hari. Buat Anda yang sudah memelihara hari Sabat, ya, ingat orang Israel pun memelihara hari Sabat, tapi dia menolak anak Allah dan mereka mati tanpa mengenal Mesias. Ya, jauh lebih tinggi daripada Sabat adalah Allah itu sendiri dan Yesus anak Allah itu sendiri. Dan arti yang lebih dalam daripada hari Sabat adalah istirahat dari apa? Dari segala hal yang berbeban berat. Nah, apa yang dikatakan Alkitab mengenai beban berat ini? Ya, ini yang tadi saya katakan dalam bahasa Inggrisnya, come unto me all you that labor and are heavy laden. Kamu yang bekerja, kamu yang melakukan pekerjaanmu sendiri. Ingat, Tuhan menyelesaikan pekerjaannya dan dia berhenti. Dan Tuhan tidak ingin kita melakukan pekerjaan kita sendiri. Agama adalah bagaimana kita melakukan pekerjaan kita sendiri untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Tidak akan pernah bisa. Tuhan ingin kita istirahat, Tuhan kita ingin berhenti dan menerima pekerjaannya melalui Yesus Kristus. Ya, and I will give you rest. Ya, Ibrani 12 ayat 1 menerangkan apa yang dimaksud dengan beban itu. Ya, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan semua dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ada kemerdekaan sejati ketika kita menerima Yesus sebagai anak Allah yang diutus. Kita menerima kebenaran sehingga kita dibenarkan oleh iman. Bukan pekerjaan kita, itu pemberian Allah. Dan kita ketika kita menerima itu, kita akan memperoleh istirahat. Istirahat terhadap apa? Istirahat terhadap dosa. Kita berhenti dari segala pekerjaan daging kita. Ya. Buat teman-teman yang sudah memelihara hari Sabat. Hari Sabat bukan sekedar hari. Ada jauh arti yang lebih dalam dari hari Sabat. Ingat ketika Yesus memberikan arti yang lebih dalam tentang perzinahan, ada tertulis berzina, jangan kamu berzina, tapi Tuhan Yesus menambahkan, ya, barang siapa yang melihat wanita lain dan menginginkannya, dia sudah berzina dalam hati, dalam pikirannya. Yesus tidak meniadakan tindakan fisik berzina. Yesus memberikan arti yang lebih dalam. Perzinahan bukan soal ketika kita melakukan zina seksual secara fisik, tapi nonton film porno, menginginkan wanita lain, ya, dalam hati kita bahkan, itu sudah dosa, itu sudah berzina. Demikian juga Sabat. Dan Tuhan menambahkan lagi bukti yang lain, contoh yang lain. Jangan kamu membunuh. Tapi apabila kita membenci saudara kita sudah menjadi pembunuh. Tapi apakah bunuh fisiknya, ya, itu tetap
dilakukan atau tidak? Ingat firman Tuhan, ya, konteks ya, ketika Tuhan mengatakan aku datang bukan meniadakan hari Sabat, tapi aku memenuhinya, aku menggenapi. Kata menggenapi itu bukan berarti membatalkan. Adakah orang di sini Kristen yang percaya bahwa kita sekarang boleh membunuh asal kita tidak berzina dalam hati, tapi kita berzina tetap boleh gitu? Sama, hari Sabat juga ya ada arti spiritualnya, tapi ada hal yang harus dilakukan secara fisik, ya, yaitu hari Sabat hari ketujuh tetap kita pelihara dan tetap kita kuduskan, tetap kita beribadah. Sepanjang ayat tadi dari 1 sampai 15 saya sudah buktikan. Tapi ada yang lebih dalam. Ini buat orang-orang yang sudah memelihara hari Sabat. Dan juga berguna juga yang belum, ya. Mari kita lihat. Sangat menarik, ya. Alkitab mengatakan masih tersedia hari Sabat di Perjanjian Baru. Ibrani 4 ayat 1. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Jadi kalau Anda baca ayat sebelumnya, Ibrani 3, ini berbicara tentang bagaimana orang Israel, ya, yang bahkan sudah dipimpin Yosua masuk ke dalam tanah perjanjian, ya, Alkitab mencatat mereka tidak masuk ke dalam, fisiknya masuk ke dalam tanah perjanjian, tapi yang terjadi adalah Alkitab mencatat, silakan baca di Ibrani 3, mereka tidak masuk ke dalam hari perhentianku, hari perhentian Tuhan. Karena kenapa? Karena dosa. Karena apa itu dosanya? Karena ketidakpercayaan. Silakan baca. Jadi konteksnya adalah itu. Jadi ya, Paulus mengamarkan kita harus waspada, jangan ada seorang pun di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Jangan kita ketinggalan. Seperti seorang Israel, mereka ketinggalan. Mereka pikir mereka melakukan hari Sabat sebagai sebuah hari saja. Mereka tidak menerima anak Allah. Mereka melakukan hari Sabat tanpa iman. Ya, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Jadi Ibrani 4 ayat 1 ini mengatakan hari Sabat yaitu hari perhentian. Tadi makanya saya suruh ingat-ingat hari perhentian penuh, hari pertemuan kudus. Ini berbicara tentang Sabat, tapi jauh lebih dalam berbicara tentang Sabat yaitu arti spiritual. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaran sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Kenapa? Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Jadi mereka imannya tidak bertumbuh. Mereka hanya menerima Sabat sebagai harinya, tapi tanpa memiliki iman, tanpa bersekutu dengan Tuhan yang memberikan hari Sabat itu. Ya, memelihara hari Sabat tidak akan menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah Yesus Kristus. Hari Sabat itu adalah buah terhadap iman kita kepada Yesus. Ya, jadi balance, ya. Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman. Ini bedanya dengan orang Israel. Kalau kita memiliki anak Allah, ya, yaitu Yesus, ya, kita dibenarkan oleh karena iman, itu sebab kita disebut orang yang beriman, akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka akan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Ini bicara tentang hari penciptaan, waktu penciptaan di mana Allah menciptakan dunia dijadikan. Tuhan menyelesaikan pekerjaan itu. Baik, dan sangat baik. Tapi apa yang terjadi? Manusia berdosa dan akhirnya Tuhan harus bekerja lagi. Yaitu pekerjaan penebusan dosa. Sebab tentang hari ketujuh, jadi konteksnya ini adalah tentang hari Sabat, ya, tentang hari perhentian dihubungkan dengan hari Sabat.
Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan dalam suatu nas. Dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Ya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka, orang-orang Israel ini takkan masuk ke tempat perhentianku. Dengar orang-orang yang melakukan hari Sabat. Ya, ada bahaya hanya fokus kepada harinya tanpa kepada Allahnya. Ya, tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Definisi dosa selain dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah adalah kalau kita tidak percaya, kalau kita tidak memiliki iman, yaitu Yesus yang tinggal dalam hidup kita, yaitu anak Allah, ya, iman yang benar kepada siapa Allah yang kita sembah dan melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, ya, kita tidak akan masuk ke tempat perhentian. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk, jadi ada yang masuk, ada yang tidak masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu, tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Jadi hari Sabat, hari perhentian, ya, memiliki arti yang lebih dalam, yaitu Tuhan berhenti dari segala pekerjaannya. Dan ya, ayat-ayat tadi ya menjelaskan kita pun harus berhenti dari pekerjaan daging kita. Sama seperti Allah sudah berhenti dalam segala pekerjaannya. Kenapa kita berhenti dari segala pekerjaan daging kita? Karena kita sudah menerima Yesus Kristus, kebenaran kita. Ya, kita dibenarkan ya oleh iman dan kita menerima kuasa untuk berhenti melakukan pekerjaan diri kita sendiri, pekerjaan daging, pekerjaan dosa. Bukan karena kita bisa, tapi karena Yesus yang tinggal dalam diri kita. Ya, inilah iman yang mengalahkan dunia. Ya, yaitu inilah yang mengalahkan dunia, yaitu iman terhadap Yesus Kristus. Ya, anak Allah itu. Ya, mari kita lihat. Ya, Ibrani 4:7-13. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari. Nah, ini untuk kita semua. Hari ini, kalau engkau mendengarkan bagian ke-1 dan bagian kedua ini. Hari ini katanya, bukan besok, bukan lusa, bukan nanti. Hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika engkau mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Hari ini, saat ini juga, jangan keraskan hatimu. Terima hari perhentian Tuhan. Sebab andai kata Yosua lah yang membawa orang Israel masuk ke dalam Kanaan, masuk ke dalam tanah perjanjian. Ya, hanya 2 orang yang masuk dari sekian banyak orang yang keluar dari tanah perbudakan Mesir, yaitu Yosua dan Kaleb. Ya, karena mereka beriman, mereka percaya pada perkataan Allah, mereka taat. Ya, andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke dalam tempat perhentian, pasti Allah tidak berkata-kata tentang suatu hari yang lain. Jadi, ya, kata jadi ini adalah jadi, ya. Oleh itu sebabnya masih tersedia suatu hari perhentian. Kapan itu? Hari ke-7, hari Sabat, bukan hari ke-1, bukan hari kedua, bukan hari yang lain. Masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7. Bagi umat Allah, ini berbicara tentang 2 hal. Satu tentang fisiknya, hari Sabat, hari ke-7, tapi juga soal spiritualnya. Ya, sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, nah ini jangan jelas, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari segala pekerjaannya. Pekerjaan apa? Pekerjaan diri kita sendiri, ketidaktaatan kita, ketidakpercayaan kita, dari pekerjaan-pekerjaan daging dan dari pekerjaan dosa. Setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Allah kita, ya, kita menerima perhentian Allah. Karena dia telah selesai melakukan pekerjaan penciptaan kembali, yaitu kelahiran kembali. Dia telah selesai melakukan pekerjaan penebusan dosa, yaitu hidup kita.
Ya, kita dibenarkan oleh iman, tapi ada proses yang selanjutnya, yaitu proses pengudusan, di mana kita belajar ya untuk menghasilkan buah-buah pertobatan dan keselamatan. Ya, jadi tidak berhenti sampai situ saja, tapi ya mempraktekkan iman kita. Ya, sebab barang siapa telah masuk ke dalam tempat, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Tidak ada sesuatu pun yang kita bisa lakukan untuk melakukan pekerjaan penebusan selain menerima pekerjaan Allah dalam hati kita melalui penebusan dosa Yesus Kristus. Ya, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Supaya kata-kata masuk ini mohon dicatat, masuk ke dalam tempat perhentian itu. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan orang Israel yang walaupun secara fisik masuk ke dalam tanah perjanjian, tapi mereka terus tidak percaya, mereka terus tidak taat, mereka terus berbuat dosa, mereka terus menyembah berhala. Ya. Dan tidak, nah, ayat-ayat ini ini ayat hafalan mengenai firman Tuhan dan sering dicomot tanpa memahami konteksnya. Ya. Ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi kalau kita berpikir bahwa kita sudah melakukan dan sudah masuk hari perhentian, ya, coba perhatikan ayat-ayat yang tadi. Apakah hari perhentian hari ke-7 ini firman Tuhan? Ya, ingat firman Tuhan sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Biar firman Tuhan yang menguji pikiran dan hati kita. Jujurlah terhadap diri sendiri, jujurlah terhadap firman Tuhan. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi. Semua niatan kita itu tidak ada yang bisa tersembunyi. Semua pikiran kita, alasan kita, apapun. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita masuk ke dalam tempat perhentian itu? Ya. Hanya ada satu jalan. Masuk ke dalam hari perhentian melalui imam besar agung kita, yaitu anak Allah, Yesus Kristus. Ya. Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Allah Bapa selain melalui aku. Di ayat lain bahwa Yesus satu-satunya pengantara. Ya. Hanya aja satu makhluk ilahi, yaitu anak Allah Yesus Kristus yang bisa membawa kita masuk ke dalam tempat perhentian itu. Tidak ada makhluk lain. Ibrani 4 ayat 14. Karena ini ada setelah tadi Ibrani 4 sampai yang 13 ya diteruskan. Ini adalah jawaban bagaimana cara kita masuk ke dalam tempat perhentian itu. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Siapa imam besar agung itu? Yaitu Yesus, anak Allah. Perhatikan kata-kata itu, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak pernah berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian masuk, menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya.